Halo para Ajuma dan juga Ajusi, kembali lagi di channel Benjamin Park. Episode 5 sudah tayang nih, gimana menurut kalian? Tambah bikin penasaran kan? Baiklah, saya akan merangkum dan beritahu jalan cerita dari drama yang lagi hits banget buat kalian yang lagi males nonton ataupun gak punya waktu buat nonton filmnya. Jadi, let's see before you die. Setelah sebelumnya Gong Ji-hoon mendesak Park Chang-ho untuk memberitahunya 5 daftar klien milik Big Mouse, akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa si Park Chang-ho ini pergi untuk menemui Gong Ji-hoon untuk mengaku bahwa dia mengetahui 5 daftar nama klien dari Big Mouse. Park Do-ha yang panik pun sampai harus berlari untuk menemui Park Chang-ho yang sedang berada di jalan untuk menemui Gong Ji-hoon. Namun Choi Do-ha nggak diberi izin oleh kepala sipir dan tetap menyuruh Chang-ho untuk menemui Ji-hoon. 죄송합니다. 제 입장도 이해해 주십시오. 박 소장? Kepercayaan diri dari Park Chang-ho yang sangat tinggi pun membuat Gong Ji-hoon dan ketiga cecunguknya besar kepala. Choi Do-ha pun sampai masuk ke dalam ruangan itu untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepala sipir lalu memberikan 2 kertas kosong kepada Gong Ji-hoon dan juga Park Chang-ho untuk menuliskan nama yang mereka ketahui. Ji-hoon dan Chang-ho lalu menuliskan nama yang sudah mereka ketahui sebagai klien dari Big Mouse. Kepala sipir pun membacakan nama yang sudah ditulis milik Gong Ji-hoon. Setelah selesai, kepala sipir pun membacakan apa yang sudah ditulis oleh Park Chang-ho. Ji-hoon pun sangat antusias menunggu hasilnya. Namun bukannya segera membacakan, kepala sipir malah memberikan daftar yang sudah ditulis oleh Park Chang-ho kepada Gong Ji-hoon. Setelah membacanya, Gong Ji-hoon dan ketiga cecunguknya pun menjadi sangat kaget karena daftar yang mereka tulis ternyata sama persis. Itu artinya Park Chang-ho adalah Big Mouse. Big news, guys. 근데 표정이 똑같잖아. Kini giliran dari Park Chang-ho yang menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa si Ji-hoon ini adalah orang yang bodoh. Karena mengeja nama Lucas Martin saja salah. Mampus lu semua. Sipir penjara pun langsung turun dan memberitahukan seluruh tahanan bahwa Big Mouse lah yang menang. Glory. Ji-hoon pun sampai bertepuk tangan untuk Big Mouse. Ji-hoon lalu meminta kepada Big Mouse untuk mengembalikan uangnya. Tapi dengan sombong Big Mouse membalas, coba tunjukkan dulu buktinya bahwa akulah yang mengambil uangmu. 내가 셀을 갔다는 증거부터 가져와봐. Ji-hoon lalu menjelaskan sama Chang-ho bahwa uangnya sudah diambil oleh seseorang yang berinisial Peter Pan. Dan sebelum Peter Pan menghilang, dia mengaku bahwa uangnya sudah diambil oleh Big Mouse. Mendengar itu, Chang-ho pun meminta kepada Ji-hoon untuk menangkap Peter Pan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bisa bertanya padanya tentang uang itu. Park Chang-ho pun kini dipanggil oleh jaksa karena saat ini mereka sudah menemukan Peter Pan. Namun Chang-ho ini sama sekali nggak terlihat takut. 아이씨, 우리 최 검사 성질도 급하지. 피터 그 자식 잡혔어요? 그거 바로 대진 신문 들어가나 보네. Jaksa pun kini sedang menginterogasi Peter Pan yang bernama Peter Hong tentang hubungannya dengan Big Mouse. Peter Hong lalu menjelaskan bahwa Big Mouse adalah penolongnya dan menjadikannya bawahan di saat dia terlihat mengalami kesulitan. Peter Hong lalu menjelaskan bahwa dia pernah bertemu dengan Big Mouse namun dia belum pernah melihat wajahnya sama sekali. Jaksa pun memberikan foto dari Park Chang-ho dan meminta Peter Hong untuk berbohong bahwa pria yang dia temui malam itu adalah Park Chang-ho, yaitu si Big Mouse. Jaksa pun menjanjikan sebuah kebebasan apabila dia mau menuruti semua katanya. Saat berjalan di sebuah lorong, Ji-hoon dan Do-ha pun sempat mengobrol. Ternyata Ji-hoon ini menuduh bahwa si Choi Do-ha adalah Big Mouse karena dialah yang menunjukkan daftar nama itu sama Chang-ho. Tapi bukankah daftar palsu itu diberikan sendiri oleh Ji-hoon buat menjebak Do-ha? Choi Do-ha lalu meminta sama Ji-hoon untuk memberitahukan apa tujuan dari Ji-hoon yang sebenarnya, untuk mendapatkan uang atau menjatuhkan Choi Do-ha. Dengan sombong, Ji-hoon pun mengatakan bahwa dia tentu mengincar uangnya. Lagian buat apa menjatuhkan orang yang gak penting kayak Do-ha, katanya. Sombong bedah ini orang. 네가 뭐 그렇게 대단하다고? Chang-ho pun masuk ke ruang interogasi. Jaksa lalu minta sama Peter Hong untuk melihat apakah benar Chang-ho adalah Big Mouse yang pernah bertemu dengannya. Namun karena sangat tegang, diabetes dari Peter Hong pun memburuk dan harus mendapatkan suntikan insulin. Tapi sehabis dia menyuntikkan insulinnya, Peter Hong tiba-tiba saja kejang-kejang dan terlihat keracunan hingga akhirnya meninggal. Tentu hal itu membuat kecewa Gong Ji-hoon dan jaksa. Park Chang-ho pun mulai melirik ke arah Park Do-ha. Tapi lagi-lagi nih, si Ji-hoon tiba-tiba malah menyebut bahwa Go Mi-ho adalah si Big Mouse yang sesungguhnya. Karena Go Mi-ho lah yang menyerahkan kertas atas 5 nama dari klien milik Big Mouse. Jadi Big Mouse itu siapa, guys?
Kini Gong Ji-hoon pun mengincar Go Mi-ho. Mereka pun bertemu di sebuah restoran untuk membicarakan tentang Big Moss. Dua pun sampai merekam pembicaraan mereka. Pertama, Ji-hoon membicarakan tentang makalah yang katanya cuma Mi-ho yang tahu. Setelah itu, Ji-hoon pun bertanya pada Mi-ho, apakah Mi-ho benar-benar tidak mengetahui fakta bahwa Park Chang-ho adalah Big Moss? Ternyata Chang-ho itu bukan Big Moss, guys, menurut Go Mi-ho. Dijelaskan di pertemuannya dengan Go Mi-ho, Chang-ho itu mengaku bahwa dia ingin menjadi Big Moss untuk sementara waktu. Dan setelah Chang-ho menyelidiki kebenaran tentang Big Moss, saat itu dia bisa bebas dari penjara dengan namanya yang tetap bersih. Tapi nih, yang ngasih 5 nama dengan benar itu siapa? Berarti tinggal 2 kemungkinan kan? Si Choi Do-ha sama si Go Mi-ho. What the fuck? Setelah mendengar omong kosong dari Ji-hoon, Mi-ho pun ingin pergi dari tempat itu. Tapi sebelum Mi-ho pergi, Ji-hoon memperingatkan Mi-ho tentang keselamatannya karena semua orang sudah mengetahui bahwa Go Mi-ho mempunyai makalah itu. Tapi bukannya takut, Go Mi-ho malah bilang, kenapa aku harus takut? Kan suamiku Big Moss, katanya. Cakep. Seketika Ji-hoon pun terdiam mendengar kata-kata dari Go Mi-ho. Setelahnya Go Mi-ho pun menelpon Choi Do-ha dan berterima kasih kepadanya bahwa berkat kertas yang dia berikan, suaminya bisa selamat dan Ji-hoon benar-benar mengira bahwa Chang-ho adalah Big Moss. Pembagian hadiah taruhan dari Big Moss pun dilakukan oleh Jerry. Para preman yang dulu melawan Park Chang-ho pun kini sampai di sana dan ternyata mereka bertaruh untuk Big Moss. Mungkin karena kepalanya sudah pernah dikeplak sama Big Moss, dia bisa merasakan insting miliknya bahwa Big Moss adalah Park Chang-ho. Chang-ho pun kini sudah mendapatkan hadiah kemenangannya dari klien VIP. Chang-ho pun sampai menyuap kepala sipir dan ingin menjadi pelanggan VIP juga. Dan semua kejahatannya harus dimaklumi, katanya. Setelahnya, Chang-ho pun disambut bak raja di penjara itu. Bahkan preman yang dahulu melawannya sampai bertepuk tangan untuk salah satu cenguk itu pun sampai terlihat ketakutan bahwa Big Moss akan membunuh mereka. Park Chang-ho pun kini masuk ke dalam ruang VIP dan mengatakan bahwa ruangan ini sudah bukan miliknya lagi. Chang-ho lalu meminta kepada 3 cecunguk itu untuk mengaku bahwa merekalah yang membunuh So Jae-yong. Namun dengan congkaknya, satu di antara mereka menantang Big Moss dan mengatakan bahwa jangan sombong hanya karena kebohonganmu yang menjadi kebetulan, wahai anak muda. 안 그러면 니들 다 죽어. Chang-ho pun kini berniat untuk membalas apa yang sudah mereka sombongkan dengan cara Big Moss tentunya. Tentu dengan dukungan sipir semuanya menjadi mudah untuk dilakukan. Chang-ho pun membius semua klien VIP hingga mereka pingsan. Setelah itu dia pun mempersiapkan senjatanya. Chang-ho pun sepertinya memberikan sebuah obat yang bisa membuat salah satu dari klien VIP terlihat mengalami halusinasi yang cukup parah, yaitu dia seperti melihat jantungnya sudah diambil oleh Park Chang-ho. Setelahnya, Chang-ho pun terlihat menyetrum salah satu dari cecunguk itu yang ketika lagi boker hingga dia dirawat di rumah sakit. Choi Do-ha pun kini sedang menemui Park Chang-ho untuk menanyakan sesuatu yang penting. Ternyata Choi Do-ha mempercayai bahwa Park Chang-ho itu adalah Big Moss. Hal itu dikarenakan Choi Do-ha lah yang memberikan 5 nama kepada Chang-ho. Jadi dia tahu bahwa Chang-ho itu menyebutkan nama yang asli. Choi Do-ha pun menyadari bahwa Park Chang-ho memanglah sudah sangat lama mengincarnya dan ingin menjebaknya. Namun Chang-ho malah mengatakan bahwa yang memulai semua ini adalah Choi Do-ha sendiri, yaitu tepat saat dia mempekerjakan Park Chang-ho sebagai pengacara dan hampir mencelakainya. Park Chang-ho lalu mengingatkan bahwa mereka semua yang mengejarnya menganggap bahwa diri mereka adalah predator yang ganas di depan Big Moss. Big Moss pun kini ingin membunuh mereka semua yang sudah mencari masalah dengannya. 내가 다 물어주려고. Chang-ho pun memberikan pilihannya untuk Choi Do-ha, mau membantunya atau melawannya. Choi Do-ha pun bertanya apakah Chang-ho nggak kasihan sama Go Mi-ho, karena Go Mi-ho itu sekuat tenaga pengen nyelamatin suaminya yang dikira salah tuduh, padahal benar-benar dia adalah Big Moss. Setelah mengatakan itu, Chang-ho pun meminta kepadanya untuk tidak melewati batas dan jangan menceritakan tentang apapun sama Go Mi-ho, karena dialah yang akan mengurus istrinya. 내가 책임집니다. Kini ketiga cecunguk Ji-hoon pun mengeluh sama Ji-hoon dan memintanya untuk memindahkan mereka ke lapas yang lain karena sangat takut sama Big Moss. Tapi hal itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan karena organisasi Big Moss itu ada di mana-mana, termasuk di lapas lainnya. Setelah itu Chang-ho pun mencegah Ji-hoon yang hendak pulang. Chang-ho lalu menanyakan apakah Ji-hoon menemui istrinya di luar tahanan. Ji-hoon yang sombong pun mengatakan bahwa walaupun di penjara Chang-ho berkuasa, di dunia luar tetaplah Ji-hoon yang berkuasa. Ji-hoon lalu memperingatkan Chang-ho untuk tidak mengancam temannya lagi atau istrinya akan terluka.
Tapi menurut Chang Ho, mengancam dengan menggunakan keluarga itu nggak gentle banget. Namun saat itu juga Ji-hoon ditelepon oleh istrinya yang langsung memarahinya karena sudah mengirim bunga kematian untuknya. Ji-hoon pun menyadari bahwa itu adalah ulah dari Park Chang Ho. Chang Ho pun memperingatkan Ji-hoon, jika kau mengganggu istriku lagi, maka aku akan mengirimkan hadiah yang paling mengerikan yang ada di dunia ini untukmu. Cool banget ini. Big Moss pun datang menemui para gangster yang sedang berolahraga dan meminta berbicara dengan ketuanya yang secara pribadi. Chang Ho lalu meminta ketua Yang untuk berpihak padanya, namun ketua Yang nggak mau. Chang Ho lalu menawarkan bisnis yang besar pada ketua Yang dan mengajak ketua Yang bertaruh siapakah di antara mereka yang akan bebas duluan dari penjara itu. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut Big Moss, tentu saja ketua Yang nggak mau jatuh seperti Jungkook Ji-hoon dan menyetujui tawaran dari Park Chang Ho. Hal pertama yang dilakukan oleh ketua Yang adalah dengan membawa salah satu dari Jungkook Ji-hoon ke sebuah ruangan di mana di sana sudah ada Big Moss yang sudah menunggu mereka. Big Moss pun hendak menggantung Jungkook Ji-hoon di tempat yang sama ketika mereka menggantung Park Chang Ho. Namun sebelum menggantungnya, Big Moss memintanya untuk mengaku di persidangan bahwa dia hanyalah kaki tangan. Namun karena diam saja, Chang Ho pun menggantungnya. Namun Chang Ho nggak membiarkannya mati. Dan setelah melalui siksaan yang pedih, dia pun berjanji akan menuruti semua omongan dari Chang Ho. 약속한 거다? 자백하기로. Choi Do-ha pun kini sedang bertemu dengan Go Mi-ho untuk memberitahukan sesuatu yang penting. Choi Do-ha pun menceritakan sebuah kisah yang membuatnya disebut sebagai orang yang paling tidak beruntung di dunia. Namun sekarang orang yang paling gak beruntung di dunia ini bukanlah dia, melainkan Go Mi-ho. Karena apa? Karena Big Moss adalah suaminya. 빅마우스. Choi Do-ha pun memberitahu Mi-ho bahwa Park Chang Ho adalah Big Moss yang asli karena dia sudah memberi salinan nama yang palsu, tapi ternyata Chang Ho berhasil menyebutkan nama yang asli. Dan semua orang yang melawan Park Chang Ho di dalam penjara pun akhirnya mati. Do-ha pun memberitahukan bahwa Chang Ho sudah mengaku bahwa dia adalah Big Moss dan melarangnya untuk tidak memberitahukan kebenaran itu kepada istrinya. Walaupun ingin mempercayai suaminya, mimik muka dari Mi-ho pun terlihat seperti orang yang mendapatkan sebuah kejutan yang sangat besar. Dan tanpa banyak kata, Mi-ho pun pergi dari tempat itu. Di dalam keraguan-raguannya, ayahnya malah menelpon dan memberitahu bahwa Chang Ho berhasil melunasi pinjaman dari rentenir sebesar 100 juta. Mi-ho pun menangis karena menyadari bahwa suami tercintanya ternyata adalah Big Moss yang sesungguhnya. Big surprise guys. Kita lanjut besok di episode ke-6. Apa yang akan terjadi?